Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, hadirin dan hadirat, keluarga besar kedua mempelai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, lam nara lil mutahabbaini mithlun nikah. Tidak ada yang lebih indah, atau dalam riwayat yang lain, tidak ada obat penawar yang lebih indah bagi dua orang yang saling mencintai kecuali menikah. Oleh karenanya pagi ini kita menyaksikan sebuah keindahan yang sangat indah. Sebuah sunnah yang agung. Sunnahnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Yaitu sebuah perjanjian yang suci. Ya, Nabi SAW ketika berkhutbah di Haji Wada, beliau mewanti-wanti kita para laki-laki. Wattaqullaha fin nisa. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dalam kaitannya dengan memuliakan istri. Innakum akhadtumunna bikalimatillah. Kalian telah mengambilnya dengan kalimat Allah, yakni ijab dan qabul. Wastahlaltum furujahunna biamanillah, dan kalian halalkan kemaluannya juga dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin, kita semua hadir di sini untuk menyaksikan dua hamba Allah Azza wa Jalla yang kata para ulama seperti Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menunjukkan betapa agungnya menikah. Beliau mencontohkan bagaimana Nabi Musa alaihi salam rela membayar maharnya berupa menjadi penggembala selama 8 tahun. Ya, inni uridu an unkika. Kata Allah Azza Jalla mengutip perkataan mertuanya. Aku nikahkan engkau dengan salah satu dari dua putriku nih. Ala anta jurani thamaniyah. Dengan engkau menggembalakan kambingku selama 8 tahun. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ini menunjukkan betapa agungnya ibadah menikah. Karena Nabi Musa rela menjadi penggembala kambing dalam rangka untuk membayar maharnya. Dalam 8 tahun ini tentu banyak ibadah-ibadah yang bisa dilakukan. Tapi beliau rela menjalani semua itu karena di dalam pernikahan ada sebuah ibadah yang sangat agung. Karena itu Nabi SAW mengatakan, idza tazawwajal abdu, jika seorang sudah menikah, faqad istakfala nisfaddin, sungguh ia telah menyempurnakan setengah imannya. Falyattaqillah fin nisfil baqi, hendaklah dia menyempurnakannya di setengah. Kita terharu melihat bagaimana ya kedua mempelai ini ya, yang ternyata merupakan satu kampung kami ya, Ananda Irfan Jaya ya. Ya, dua yang tentu berbeda latar belakang. Kata Allah Azza Jalla, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda kebesaran Allah, Allah Ta'ala menjadikan nikah ini wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Allah Ta'ala akan menjadikan rasa cinta dan kasih sayang dan sakinah. Ini tujuan kita menikah, yang sebelumnya Allah tidak kasih. Dengan menikah Allah akan berikan itu semua, mawaddah wa rahmah, yang kalau kita lihat latar belakang keduanya berbeda. Yang satu orang Bugis, ya, yang satu dari orang Jakarta ya Pak ya, atau orang Bogor ya. Kalau tadi panggilannya Mas berarti Jawa ya. Dua kultur berbeda, tapi ketika mereka bersatu dalam akad nikah, Allah muliakan mereka. Allah masukkan rasa cinta dan kasih sayang dan kesakinah dalam keduanya. Makanya Nabi SAW mengatakan, kami tidak melihat ada solusi terbaik, obat penawar terbaik bagi dua orang yang mencintai kecuali menikah. Karena itu sebelum menikah tidak ada itu cinta-cintaan. Makanya orang yang sebelum menikah melakukan apa yang disebut dengan hari ini pacaran, mereka tidak akan dikasih rasa cinta. Tidak ada kasih sayang. Kenapa? Karena mereka tidak menempuh cara yang syar'i. Cara yang syariah dengan menikah, maka Allah Ta'ala katakan, Allah Ta'ala yang akan menjadikan mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya pada kesempatan yang sangat singkat ini, hadirin yang dimuliakan Allah Azza Jalla, hanya ada beberapa nasihat kami Ananda. Karena alhamdulillah kami juga sudah menikah walaupun baru 1 kali ya. Alhamdulillah
Anak kami sudah 7 ya. Barangkali sedikit memberikan pengalaman pertama Ananda bahwasanya niatkan nikah ini sebagai ibadah. Ya, nikahu sunnati, kata Nabi, nikah ini adalah sunnahku, bagian dari cara kehidupan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan para nabi-nabi mereka menikah. Allah pilihkan menikah sebagai jalan sunnah bagi semua manusia terbaiknya. Maka lihat, kata Nabi SAW, ada 4 dinar. 1 untuk memerdekakan budak, 1 dinar untuk kemiskinan, 1 untuk fisabilillah, 1 dinar lagi untuk kau berikan kepada istri dan anak-anakmu. Kau nafkahkan buat keluargamu. Kata Nabi, a'zamu ajran. Yang paling besar pahalanya adalah uang yang kita berikan kepada istri. Masya Allah. Bahkan kata Nabi SAW, semua yang kau berikan, bahkan makanan yang kau suapkan kepada istrimu, itu adalah illa ujirta, kau akan diberi pahala. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya orang yang menikah akan diberi kekayaan. Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Kata Allah, jika mereka miskin, Allah akan berikan kekayaan. Kenapa? Karena mereka menempuh jalan yang Allah taala berkahi. Karena itu dulu para salafus saleh, mereka menganggap menikah adalah salah satu jalan rezeki, Pak. Ya. Jadi kalau anak-anak adik-adik kita ini yang belum menikah dan merasa kesempitan rezeki, menikah. Allah akan bukakan. Kalau sudah menikah masih sempit rezekinya, menikah lagi yang kedua, Pak ya. Tapi ya hati-hati dengan istri ya. Apalagi kalau istrinya orang Bugis, Pak ya. Katanya kalau istri orang Bugis sudah nggak bisa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, nggak bisa lagi. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ya, ini Masya Allah. Jadi ada manfaat duniawinya, ada manfaat ukhrawinya. Manfaat ukhrawi adalah ibadah kepada Allah Azza Jalla. Ya, dalam menikah Masya Allah ikhwan, ada ketentraman, ada kebahagiaan. Kenapa? Karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi SAW mendoakan orang laki-laki dan perempuan, suami istri, yang mereka tuh bangun sholat. Kata Nabi, rahimallahu rajulan. Allah merahmati laki-laki yang bangun di malam hari. Fasalla, lalu dia sholat. Kemudian membangunkan istrinya. Fa in abad nadiha fi wajhil ma. Kalau dia tidak mau, ambil sedikit air Irfan. Jangan banyak-banyak ya, kalau 1 ember bukan lagi sedikit saja. Percikan, kata para ulama ini sebagai bentuk kasih sayang. Coba lihat, Nabi SAW mengatakan rahimallah, semoga Allah merahmati suami istri yang saling tolong menolong dalam kebaikan. Itulah tujuannya menikah, Di. Jadi bahasa Bugis ini ya. Tujuan kita menikah itu adalah, makanya Nabi mengatakan siapa wanita yang soleh itu adalah wanita yang menolongmu, membantumu untuk taat kepada Allah Azza Jalla. Subhanallah ya. Makanya begitu juga kata Nabi SAW, rahimallahu imra'atan. Allah merahmati wanita yang bangun sholat malam, membangunkan suaminya juga. Kalau dia suaminya nggak mau, ambil air sedikit, percikan. Ini menunjukkan di dalam rumah tangga adalah sarana terbaik untuk membangun ibadah kepada Allah Azza Jalla. Nah karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini tujuan kita adalah ibadah. Kalau ini tujuannya, insya Allah ringan semuanya. Ya, apalagi ada ibadah yang satu lagi, Di. Kata Nabi SAW, inna fi bit'i ahadikum sadaqah. Sesungguhnya pada kemaluan istrimu adalah sedekah. Subhanallah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, mencampuri istri ada pahalanya. Kata Nabi, sebagaimana engkau melakukan yang tempat yang haram, engkau dapat pahala, engkau dapat dosa. Maka jika engkau tempatkan di tempat yang halal, engkau mendapatkan kebaikan di situ. Masya Allah. Nah, ini yang pertama, Di, ya. Yang kedua, ya hendaklah engkau ya meyakini bahwasanya antara suami istri ini butuh seni berkomunikasi. Karena engkau berdua bukan malaikat, Di. Istrimu Filza, walaupun Masya Allah tadi memberikan testimoni yang sangat bagus sekali, Pak ya. Kalau itu tadi spontan, Masya Allah luar biasa ya. Apa yang beliau sampaikan sangat luar biasa. Ungkapan hati seorang wanita bagus sekali ya. Namun dia bukan wanita malaikat. Dia pasti ada kekurangannya. Begitu juga Filza, Irfan ini ada kekurangannya. Lihat Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, aku tahu kapan engkau redha kepadaku dan aku tahu kapan engkau marah kepadaku. Lihat Nabi SAW paham gestur istrinya. Kapan istrinya tidak suka, kapan istrinya sedang
Kata Aisyah, heran kata Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana, kapan kau tahu aku marah? Kapan kau tahu aku senang? Kata Nabi SAW, gampang. Kalau engkau bersumpah demi Robnya Ibrahim, berarti kau marah sama saya. Tapi kalau kau mengatakan demi Robnya Muhammad SAW, berarti kau sedang senang. Kata Nabi, iya betul Rasulullah. Aku kalau marah sama kamu, saya cuma memboikot namamu saja. Begitu ya, Pirsa, kalau semarah-marahnya engkau dengan Irfan, jangan sampai sarapan juga hilang. Ya, namanya saja kita jangan sebut namanya, tapi pelayanan tetap terbaik. Lihat betapa indahnya keluarga Nabi SAW. Keluarga sahabat, keluarga penghuni surga, bukan yang tidak ada masalah Pak. Tapi mereka mengemas masalah ini sebagai problem. Lihat bagaimana, kalau kita lihat bagaimana keadaan Nabi beserta istri-istrinya, Masya Allah Pak, ada masalah. Ya, Nabi SAW pernah mendatangi anaknya Fatimah, siang-siang, dia bilang, mana suamimu nak? Kenapa tidak ada suamimu? Dia bilang, ya Rasulullah, inni bainahu wa bainahu syai'. Aku lagi ada masalah dengan istri suamiku. Lihat Ali yang dijamin masuk surga. Fatimah juga dijamin masuk surga. Dua-duanya penghuni surga. Tapi ada masalah dalam rumah tangganya Pak. Aku lagi berantem sama suamiku. Subhanallah, lihat nih. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perbedaan ini selama itu dalam masalah duniawi, hendaknya kita bersabar. Karena itu Irfan, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, wasiat Allah kepada kita para suami satu jindi, yaitu sabar, Aki. Sabar. Kata Allah Azza wa Jalla, fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Kata Allah, jika ada sesuatu yang kau tidak suka dengan istrimu, sabar. Bisa jadi di balik itu ada kebaikan yang banyak. Nabi SAW juga mengatakan, wastausu bin nisa'i khaira, saling berwasiatlah kalian ketika saling bertemu untuk berbuat baik kepada istrimu. Karena Nabi SAW mengatakan wanita ini dari tulang rusuk yang bengkok Pak. Ya, khuliqna min dila. Dila itu tulang rusuk Pak. Pernah bawa apa? Menyembeli sapi? Ya, pernah jadi panitia kurban Pak ya? Tulang rusuk ada satu atau berapa Pak? Banyak Pak ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan, bengkok itu. Maka Nabi mengatakan, kalau kau berusaha meluruskannya, kau akan patahkan. Apa makna? Para ulama syurahul hadis mengatakan, apa makna mematahkan? Menceraikan Pak. Artinya siapa yang ingin suaminya sempurna 100%, gak ada mungkin. Gak mungkin. Kalau kau berusaha meluruskannya 100%, kata Nabi, kau akan patahkan. Artinya ceraikan dia. Maka Irfan sabar. Ya, suami istri suka begini, kesabaran yang paling dibutuhkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Irfan, khiyarukum li ahlihi. Laki-laki terbaik di antara kalian adalah yang paling baik di tengah keluarganya. Dan akulah yang terbaik di tengah keluarga. Meraih surga Allah Azza wa Jalla, jangan bayangkan yang besar-besar Pak, para laki-laki ini. Wow, harus bersedekah 2 miliar, harus rajin ini, rajin. Enggak, jadilah suami yang paling disenangi di tengah keluarga kita. Jadi terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, seolah-olah kok baik di tengah istri, semua jadi baik. Kata para ulama, bisa jadi kalau ada orang baik di tengah keluarganya, Allah Ta'ala beri taufik dia untuk baik di semua bidang-bidang yang lain. Subhanallah Pak, jadi menjadi suami yang disenangi, yang kalau ketika kita pulang diharap-harapkan kedatangannya oleh anak-anak, istri merasa senang kalau kita datang Pak, Masya Allah Pak, itu laki-laki terbaik di sini. Karena Nabi mengatakan khiyarukum al-khairiyah secara mutlak adalah jadi laki-laki yang paling dicintai di tengah keluarga kita Pak. Karena ada orang sebaliknya Pak. Kalau di rumah Masya Allah ya. Kalau di kantornya menyenangkan, humble, nice guy. Tapi kalau di rumah monster Pak. Kata Nabi, ini bukan laki-laki terbaik. Ya. Oleh karenanya Masya Allah Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya. Ini. Jadi Irfan, Filsa, ingat baik-baik ya. Kalau dalam masalah dunia pasti ada kekurangan. Jangan berharap kesempurnaan. Ya, oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hendaknya kita saling ya bersabar atas segala kekurangan kita masing-masing ini. Kemudian yang terakhir, Nanda berdua, hendaklah engkau banyak-banyak memperbaiki hubunganmu dengan Allah Azza wa Jalla. Ada satu nasihat yang sangat indah yang selalu disampaikan para ulama ketika mereka saling bertemu. Ini diriwayatkan dalam kitabnya Ibnu Abdid Dunya, dalam kitabnya Az-Zuhd. Beliau mengatakan ada suatu nasihat emas ya. Saya ambil satu saja ya. Man ahsana alaqatahu bainallah, ahsanallahu alaqatahu bainan nas. Oh kama qol, kata Nabi, kata orang ini, kata nasihat ini, barang siapa yang memperindah hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala akan memperindah hubungannya dengan makhluk. Masya Allah.
Jadi fokus kita adalah beribadah kepada Allah. Maka Allah Ta'ala yang akan memperbaiki hubungan kita dengan makhluk. Kenapa? Karena hati istrimu Irfan, hati suamimu Filza adalah ada di dalam genggaman Allah Azza Jalla. Maka semenjak engkau menikah, hendaklah engkau berbanyak ibadah kepada Allah Azza Jalla. Kita ini Pak, di bawah kita ini suami Pak, ada istri, ada anak-anak kita, ada mertua mungkin yang tinggal di rumah. Yang setiap hari mungkin ada sedikit pertentangan. Maka seorang suami adalah orang yang paling rajin sujud kepada Allah Azza Jalla. Kenapa? Karena kita punya tanggungan yang banyak. Maka Allah Ta'ala yang akan membereskan hubungan kita dengan makhluk. Maka perindah hubunganmu dengan Allah Azza Jalla. Siapa yang sudah menjadi suami, perkuat hubungan kita dengan Allah. Allah Ta'ala yang akan memperindah hubungan kita dengan manusia. Seorang suami istri, dua pasang suami istri, mereka sering berantem. Bisa jadi karena hubungannya dengan Allah buruk. Maka lihat tadi, Nabi mendoakan laki-laki, suami istri yang rajin sholat malam, bangun malam. Karena dengan itu Allah Ta'ala, bukankah Allah Ta'ala katakan, fa'allafa baina qulubihim, Allah yang melembutkan hatinya, fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, lalu kalian akan bersaudara karena itu. Nah, saya menutup ini. Ada satu sedikit kisah waktu kami di Jogja, Ananda Irfan. Kebetulan ada teman saya orang Jogja menikah dengan orang Makassar. Ya, 2 minggu setelah menikah dia datang, Mas, waduh itu istri saya tiap hari mau membunuh. Saya bilang kenapa mau membunuh Pak? Dia bilang biar radio mau ngebunuh. Bunuh radio Mas. Bunuh listrik. Ya. Kita di Sulawesi Pak, kalau mau mengatakan matikan bunuh. Dia bilang, saya ngeri mendengar kata bunuh. Betul Pak ya? Bunuh dulu motor. Maksudnya matikan. Waduh, saya kaget, ini jangan lama saya yang dibunuh nanti. Saya bilang, ini hanya masalah bahasa Mas. Memang di kita itu biasa kata-kata. Maksud saya, lihat, masalah kecil seperti ini bisa tapi lihat, tapi dia menikmati. Sampai lama-lama, saya kok dibunuh ini kalau gini. Orang Jawa kalau mengatakan matikan, bukan bunuh ya. Bunuh itu berat menghilangkan nyawa orang. Tapi di Sulawesi orang kalau mengatakan radio, matiin maksudnya bunuh radionya. Wah, ini orang Sulawesi biar radio juga mau bunuh ya. Maksud saya inilah pernak-pernik rumah tangga. Perbedaan ini hendaknya disikapi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kepada Filza, Nabi SAW pernah datang kepadanya seorang wanita. Kata Nabi, azautu zaujin anti, kau sudah menikah? Sudah ya Rasulullah. Kaifa anti minhu, bagaimana engkau dengan suamimu? Aku berusaha berbuat baik semampu saya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, unzuri aina anti minhu, fa innahu naruki au jannatuki. Perhatikan bagaimana kedudukanmu di hati suamimu. Karena itu akan menjadi surgamu atau nerakamu. Filza, sebelum tadi akad nikah, ketaatanmu kepada bapak, ayahanda, dan kepada masmu. Tapi sekarang ini, setelah akad nikah tadi, ketaatanmu, surgamu, pintu surgamu, wahai Filza, ada di hati Irfan. Ya, maka ambil hatinya, ambil keredoannya, cari keredoan suami. Kata Nabi, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin dakhalatil jannah. Siapa yang meninggal, seorang istri meninggal, suaminya redha atas akhlaknya, atas kelakuannya, atas pelayanannya. Kita ini para suami Pak, Masya Allah, dakhalatil jannah. Jadi Filza dan Irfan, dua-duanya antum ini bisa menjadi pintu surga bagi pasanganmu. Wahai Filza, pintu surgamu dengan berbuat baik kepada suamimu. Wahai Irfan, pintu surgamu adalah bagaimana engkau menjadi suami terbaik di tengah keluargamu. Semuanya pintu surga kita. Dan jangan cari pintu surga yang jauh-jauh Pak. Di rumah kita ada pintu surga Pak. Wah Bapak, hanya dengan menjadi suami yang paling dicintai Pak. Ini berat. Kenapa kita ini pemimpin Pak? Kita yang cari nafkah. Makanya para ulama mengatakan kalau engkau ingin melihat akhlak seseorang, lihat bagaimana dia bermuamalah dengan orang yang di bawah kekuasaannya. Kita Pak, para suami Pak, selesai Pak, kita jengkel sama istri, katakan saja saya talak kamu, selesai. Mudah bagi kita untuk menyelesaikan masalah dengan talak. Selesai urusan. Tapi bukan itu, justru seorang laki-laki dilihat akhlaknya ketika ia pandai bersabar melayani atau menerima merasakan kesabaran atas gangguan dari orang yang di bawahnya Pak. Kalau kita di kantor Pak, dengan atasan semua kita pandai mengambil hati atasan kita, baik. Tapi yang sulit adalah ketika kita harus diganggu dengan bawahan kita, lalu kita bersabar, itu top Pak.
Maka disitulah topnya menjadi seorang suami, Pak. Kita ini cari nafkah, kita capek cari nafkah sampai di rumah diomelin sama istri. Ah, kamu ini mas ini, apel dulu ini. Saya lagi capek, saya mau nonton dulu. Masya Allah, Pak, kita bersabar semua itu. Itu top kata Nabi SAW. Ya mudah-mudahan Irfan yang bisa, kalau orang Bugis insya Allah sabar-sabar semua ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu, ini yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua datang ke sini untuk mendoakan keduanya ya. Ada doa yang disunahkan untuk kita sampaikan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi keduanya. Memberkahi keluargamu, memberkahi ada perbedaan wa baraka alaika. Barakallahu laka wa baraka alaika. Ada yang menjelaskan bahwasanya semoga Allah memberkahimu di waktu senang dan juga semoga Allah memberkahimu di waktu susah. Tapi juga dia mengatakan semoga Allah memberkahimu dalam kebaikanmu dan juga semoga Allah memberkahi dalam kekuranganmu. Dua-duanya adalah sarana keberkahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.